Marilah mendengarkan pembacaan pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah pembacaan menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, kerana langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, kerana bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, kerana Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, kerana engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pada hari ini sekali lagi saya mengajak kamu semua untuk melihat diri kamu, diri kita, terutama sekali sikap kita. Adakah kita bersikap jujur di dalam kehidupan kita setiap hari? Adakah kita benar-benar jujur akan tindakan kita, akan perbuatan kita terhadap orang lain maupun apa sahaja yang kita lakukan? Karena di dalam Injil pada hari ini, Injil mengajar kita, pengikut-pengikut Yesus, untuk mengatakan iya pada perkara-perkara yang harus kita lakukan, dan tidak pada perkara-perkara yang tidak harus dilakukan. Karena selebihnya itu adalah perkara yang tidak baik. Jadi saudara dan saudari, kita harus lihat kehidupan kita, diri kita, sikap kita. Mampukah kita melakukan perkara yang baik dan menghindari perkara yang tidak baik? Dan di dalam Injil ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kejujuran amat penting di dalam kehidupan kita. Karena kejujuran itu lahir daripada hati kita. Saya percaya semua kita, pengikut-pengikut Yesus, mahu berlaku jujur di dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala kita menyalahartikan kejujuran yang ada di dalam diri kita. Apabila ada perkara-perkara yang kita rasa dapat menguntungkan kita, dapat memberi sesuatu kepada diri kita, malah kejujuran yang ada itu disalahartikan. Oleh itu saudara dan saudari, kita harus tanya di dalam diri kita, mampukah kita berbuat jujur, ataupun mampukah kita untuk terus mempertahankan kejujuran yang ada di dalam diri kita. Karena kadang-kadang kejujuran itu amat susah untuk dipraktikkan. Dan sekiranya kita tidak jujur, maka kita harus lihat hati kita. Kita harus memperbaiki hati kita. Karena kejujuran itu lahir daripada hati. Yang kedua, kita harus berani untuk mengatakan tidak bagi perkara yang dapat membawa kita untuk jatuh ke dalam percobaan. Untuk perkara-perkara yang kita rasa dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena banyak perkara
yang diberikan oleh dunia kepada kita. Dan semestinya kita sebagai manusia biasa mahu untuk mendapatkan apa yang di-offer kepada kita. Tetapi kita harus berpikir, adakah itu perkara yang terbaik bagi kita? Atau kita akan mengakibatkan seseorang itu bersedih, mengakibatkan seseorang itu terluka atas perbuatan kita. Tidak semua yang di-offer, yang diberikan kepada kita itu baik untuk kita. Oleh itu kita harus berani mengatakan tidak kepada perkara-perkara yang dapat menjatuhkan diri kita ke dalam percobaan. Dan apabila kita mengatakan tidak kepada perkara itu, sepercaya kita telah mengalahkan keegoan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa kebohongan itu bukan berakhir selepas kita berbohong, tetapi kebohongan seterusnya akan berlaku. Jika kebohongan itu dapat memuaskan kita pada saat itu, ingatlah bahwa kebohongan itu tidak akan kekal selama-lamanya. Pastinya pada suatu hari kebohongan itu akan terbongkar. Dan apabila kebohongan yang kita lakukan itu terbongkar, maka ramailah orang tidak akan mempercayai kita. Jadi saudara dan saudari, marilah kita berdoa agar Tuhan akan membantu kita untuk sentiasa jujur di dalam kehidupan kita. Agar melalui kejujuran itu kita dapat menampakkan bahwa kasih Yesus itu benar-benar ada di dalam diri kita. Dan melalui diri kita, orang lain dapat melihat Yesus yang hadir, yang berkarya melalui kuasa Roh Kudus yang ada di hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya melalui tingkah laku kita yang baik, kejujuran kita itu, orang lain dapat mengikuti jejak langkah kita untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Oleh itu berdoalah agar Tuhan akan memberkati kita, akan sentiasa menjaga kita, menjaga kelakuan kita, menjaga tingkah laku kita untuk menuju jalan yang benar. Jadi jangan pernah mengambil lewat akan kejujuran yang lahir daripada hati kita. Berusahalah untuk sentiasa menjaga kejujuran itu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.